Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Evakuasi korban banjir bandang di 3 kecamatan di Aceh Timur terus dilakukan petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir dan longsor di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 2 kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan dengan serangkaian kabar penting lainnya, terutama kabar terbaru dari bencana alam yang melanda Sumatera dan juga Aceh. Bersama saya Tiara Haraha pemirsa, inilah kabar utama selengkapnya untuk Anda. Ribuan rumah rusak, 1.500 diantaranya hanyut tergerus banjir bandang di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Jaringan listrik dan komunikasi di wilayah tersebut lumpuh membuat 10 kecamatan terisolasi. 5 hari pasca banjir bandang di Kabupaten Gayo Lues, pemerintah Kabupaten Gayo Lues bergerak cepat, berusaha untuk membuka akses jalan di sejumlah kecamatan yang terisolir dengan menerjunkan petugas ke lokasi dan menurunkan beberapa alat berat. Kosongnya stok BBM menjadi kendala besar untuk menjalankan alat berat membuka akses jalan. Dari data sementara pemirsa, sebanyak 10 kecamatan dilaporkan terdampak. Total hampir 6.000 jiwa terisolir dan lebih dari 2.200 rumah rusak dan hanyut. Selain itu, akses jalan pun terputus. Pasca banjir bandang yang menerjang 18 kabupaten kota se-Aceh membuat banyak daerah yang terisolir. Pendistribusian bantuan menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara berhasil menjangkau warga. 2 helikopter milik TNI AU dan Kemenhan Republik Indonesia dikerahkan untuk menjalurkan bantuan ke sejumlah daerah di Aceh yang terisolasi akibat banjir bandang yang terjadi di 5 hari lalu. Di antaranya pemirsa di Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tenggara dan Aceh Utara, Aceh Timur, Biren dan Kabupaten Pidijaya. Satu-satunya jalan untuk menyalurkan bantuan bagi korban banjir di daerah terisolir hanya dapat ditembus melalui jalur udara. Bantuan yang disalurkan berupa makanan, air bersih, dan obat-obatan. Berdasarkan data resmi dari pemerintah Aceh, data korban jiwa bencana banjir dan longsor yang tersebar di 15 kabupaten kota di Aceh mencapai 83 orang, 65 orang masih hilang. Kami memiliki visual udara sebelum dan setelah terjadinya bencana alam di salah satu daerah, tepatnya di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapaduli Tengah, Sumatera Utara. Sebelum bencana, Kecamatan Tuka merupakan wilayah yang subur dengan hamparan pematang sawah, kini kondisinya porak-poranda pasca banjir bandang. Ya, hamparan padi membentang luas ini berlokasi di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapaduli Tengah, Sumatera Utara, pemirsa. Warga di daerah ini umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani padi. Sedikitnya terdapat 4 desa di kecamatan tersebut, diantaranya Desa Aik Bontar, Tapian Nauli Saur Manggita,
Sigiring-giring, dan Desa Said Nihuta, Kalangan II. Selain menjadi mata pencarian warga, hamparan padi nan hijau ini juga menjadi salah satu ikon Kabupaten Tapanuli Tengah. Ya, yang Anda lihat saat ini adalah hamparan hijau yang kemudian seketika berubah menjadi porak-poranda akibat dihajar banjir bandang yang terjadi pada Selasa 25 November lalu. Jangankan untuk ditanami pemirsa, dalam waktu dekat itu tidak mungkin terjadi, bahkan petani pun kehilangan tempat tinggalnya. Banjir dan longsor terdahsyat tersebut tak sekedar meluluh lantakan ratusan hektar lahan pertanian warga. Hampir 50 warga Tapanuli Tengah tewas dan hingga kini masih puluhan orang yang dinyatakan hilang. Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir dan longsor di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden juga meninjau lokasi dapur umum dan posko pengungsian. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pesawat kepresidenan Garuda 1. Presiden Prabowo langsung menaiki helikopter Karakal TNI AU untuk meninjau lokasi terdampak bencana di Tapanuli Tengah, yakni menuju Gor Pandan. Di lokasi ini, Presiden melihat langsung lokasi yang mengalami kerusakan dan kendala layanan kebutuhan dasar masyarakat. Presiden juga meninjau lokasi dapur umum dan posko pengungsian. Dalam kunjungan Presiden Prabowo ini turut mendampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Setelah itu Presiden Prabowo meninjau jembatan Pantai Dona di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara Aceh. Jembatan ini terputus akibat banjir bandang. Jembatan Pantai Dona merupakan akses penghubung 3 kecamatan yakni Lawe Alas, Tano Alas, dan Babuk Rahmah. Dari jembatan Pantai Dona, Presiden lantas melihat langsung posko pengungsian di Desa Bambel Baru. Presiden pun menyapa para pengungsi yang berada di lokasi. Saya hari ini berkesempatan untuk menengok bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dan melihat keadaan. Saya baru dari, sebelum ini saya dari Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, ya, Tapanuli Tengah, Silangit, ya, Bandara masuk tempat, baru dari situ saya ke Kutacane. Tentunya kita sangat prihatin dan kita juga turut belasungkawa dengan mereka yang korban, dan insya Allah kita bersyukur juga cuaca membaik. Sudah sebetulnya alokasi anggaran untuk fasilitas dan prasarana yang ada di desa-desa, kecamatan, dan di kabupaten-kabupaten. Jadi alhamdulillah kita punya anggarannya. Kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan. Itu sasaran kita. Tim TV One mengabarkan. Ya, kita akan perbarui informasi dari sejumlah titik bencana alam di Sumatera dan Aceh. Pemirsa, sudah ada Ilham Zulfikar dari Aceh Timur dan Hafsa Syafira dari Kota Padang, Sumatera Barat. Serta juga ada Nofri Afandi langsung dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Kita terlebih dahulu ke Ilham Zulfikar di Aceh Timur. Selamat malam Ilham, seperti apa situasi terkini di lokasi Anda? Ya, baik, saya dapat saya kabarkan bahwa saya untuk situasi saat ini
banjir yang melanda Kabupaten Aceh Timur ini, hampir 24 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur ini terendam banjir. Namun untuk saat ini ada beberapa kecamatan sudah mulai surut, namun ada 3 kecamatan yang masih sangat terisolir, yaitu di Kecamatan Serbajadi, Penarun, dan Kecamatan Simpang Jernih. Ya, untuk saat ini 3 kecamatan itu sudah 6 hari mereka belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Aceh Timur sendiri, karena jalan untuk menuju akses ke lokasi tersebut putus total diakibatkan oleh longsor dan banjir bandang yang menerjang kecamatan tersebut. Tiara. 3 kecamatan masih terisolir dan bahkan belum mendapatkan bantuan sama sekali. Apa yang menurut Anda paling mereka butuhkan untuk saat ini, Ilham? Ya, untuk saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat di pedalaman yaitu logistik berupa makanan, karena selama 6 hari ini mereka sama sekali tidak tersentuh makanan berupa nasi maupun mie instan lainnya. Dan untuk saat ini mereka pun berada di daerah-daerah dataran tertinggi, sehingga mereka tidak bisa untuk melaju atau menyisir ke daerah-daerah pesisir untuk mendapatkan makanan-makanan yang berupa bantuan-bantuan dari pemerintah tersebut. Dan untuk saat ini juga pemerintah dari Kabupaten Aceh Timur telah berupaya untuk menerobos jalan menuju dari Kecamatan Lokop, Kecamatan Penarun menuju ke Kecamatan Serbajadi, namun tidak bisa juga. Dan pemerintah juga berharap agar pemerintah pusat dapat segera memberi bantuan berupa fasilitas transportasi udara untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat ke daerah-daerah terisolir tersebut, Tiara. Baik, kita masih terus menunggu seperti apa bantuan ini coba untuk dikirimkan ya ke wilayah 3 kecamatan terisolir. Kami bergeser ke Hafsah Syafira yang saat ini berada di Padang, Sumatera Barat, pemirsa. Selamat malam Hafsah, seperti apa kondisi terkini? Kalau tadi kita lihat sudah ada beberapa lokasi juga yang surut banjirnya. Bagaimana dengan malam ini? Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. 5 hari pasca terjadinya banjir bandang di wilayah Sumatera Barat, ini sejumlah titik memang sudah mengalami perbaikan begitu, diantaranya wilayah Kota Padang itu sendiri. Kalau dari hasil pemantauan kami, salah satu akses utama di wilayah Kota Padang yakni Jalan Muhammad Hatta, yang mana menyambungkan tengah kota menuju Kecamatan Pau sudah dapat dilintasi oleh kendaraan, walaupun memang masih ada setumpuk lumpur begitu yang berada di sekitaran ruas jalan, sehingga masyarakat perlu berhati-hati dalam melintas jalan tersebut. Selain daripada itu juga masih ada beberapa titik yang juga terisolir, artinya bantuan dilakukan secara udara begitu, diantaranya ini di Kabupaten Agam, kemudian juga berada di wilayah Kecamatan Malalak Timur yang dimana akses masih terputus sehingga bantuan dilakukan menggunakan helikopter. Kalau menurut pemantauan kami Tiara dan juga pemirsa, setidaknya memang di wilayah Sumatera Barat ini sampai saat ini sudah tidak turun hujan, sehingga memang membantu proses evakuasi dan juga penyaluran logistik yang dilakukan kepada warga terdampak. Adapun juga tadi sore sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto sudah hadir langsung ke salah satu posko yang berada di Kabupaten Padang Pariaman, yakni di posko Bumi Kasai Permai, di mana ia secara langsung bertemu dengan warga terdampak di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, kemudian juga langsung menuju ke dapur umum untuk melihat bagaimana kemudian penyaluran makanan. Itu hal yang terpenting juga yang tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, sehingga memang ia berpesan agar penyampaian segala logistik di posko ini harus secara maksimal diterima oleh setiap warga terdampak. Adapun juga Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa masalah ini akan ditangani bersama. Ia tidak akan membiarkan setiap warga ini menimbun begitu rasa sedih dan juga permasalahan ini. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa setidaknya sampai saat ini di wilayah Sumatera Barat mencatat sebanyak 129 jiwa meninggal dunia, 118 hilang dan 16 luka-luka, yang mana ini tersebar di 16 kota dan juga kabupaten serta 28 nagari. Adapun memang dari Pemprov setempat ini fokus untuk melakukan evakuasi lebih lanjut dan juga pendistribusian logistik di wilayah-wilayah terisolir, dikarenakan memang targetnya untuk dalam waktu dekat sejumlah akses yang masih tertutup sudah dapat bisa dibuka sehingga penyaluran distribusi dapat dilakukan secara maksimal. Demikian, Tiara. Baik, terima kasih Hafsah. Dari Padang, Sumatera Barat kita bergeser ke Padang Sidempuan di Sumatera Utara. Ada Nofri di sana. Nofri, kalau tadi di Padang sudah
mulai kondusif begitu ya cuacanya. Bagaimana kemudian di Padang Sidempuan? Tapi boleh dijawab usai jeda, Nofri, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ada kembali di Kabar Utama, pemirsa. Kami akan kembali ajak Anda menuju ke Padang Sidempuan, Sumatera Utara bersama dengan rekan kami Nofri Afandi di sana. Nofri, kalau saat ini sudah memasuki nyaris 1 pekan begitu ya bencana banjir yang ada di sana, bagaimana kondisi cuaca dan juga pendistribusian bantuan? Ya, Tayara dan juga pemirsa, memang sampai saat ini tadi hari ini kami memantau intensitas hujan sudah sangat berkurang dan tadi pun cuaca cukup cerah dengan panas yang cukup terik dan distribusi logistik pun masih terus berlangsung dengan sejumlah alat berat sudah membersihkan jalan lintas yang sebelumnya tertutup material banjir bandang. Dan kalau kita berbicara mengenai bencana alam, tentu tidak hanya berbicara mengenai angka korban meninggal dunia maupun pengungsi, tapi juga dampak lainnya seperti yang terlihat di belakang saya saat ini, pemirsa. Kelangkaan BBM ini terjadi di Jalan Lintas Padang Sidempuan Sibolga, tepatnya di SPBU Sadabuan Padang Sidempuan. Ini merupakan imbas dari bencana alam yang merusak sejumlah jalan ataupun jalur distribusi BBM dari wilayah-wilayah yang merupakan distribusi Pertamina seperti Sibolga ke wilayah yang terdampak seperti Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, dan Tapanuli Tengah. Dan kita akan berbincang langsung, pemirsa, dengan Kapolres Padang Sidempuan AKBP Wira Prayatna yang sudah bersama kami di sini untuk berbicara mengenai adanya antrean panjang ini hampir 2-3 km. Pak Wira mungkin bisa jelaskan, Pak, apa yang terjadi sehingga adanya antrean cukup panjang di SPBU Sadabuan ini, Pak? Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil lidik kita, diketahui bahwa pemasokan BBM di SPBU terjadi pengurangan. Kita ketahui bahwa bencana alam yang terjadi di wilayah Tabaksel dan juga Tapanuli Tengah ini berdampak besar. Selama ini distribusi BBM ini berasal dari Sibolga untuk Kota Padang Sidempuan. Namun karena di Sibolga saat ini dampak bencana cukup tinggi, sehingga ini berpengaruh terhadap pemasokan BBM kita. Dan saat ini BBM untuk di Kota Padang Sidempuan, hasil koordinasi kami diketahui berasal dari Dumai. Demikian. Pasokan berubah ya, Pak, sebelumnya dari Sibolga, kini dari Dumai Riau begitu, Pak. Nah, ini terjadi antrean cukup panjang, Pak, dan bahkan ada fenomena warga yang menaiki harga jumlah ataupun harga bensin eceran, Pak. Ini seperti apa, Pak, nantinya menanggulangi hal seperti ini? Ya, baik. Jadi untuk SPBU sendiri sampai saat ini masih harga subsidi. Contoh Pertalite dengan harga Rp10.000. Dan terkait informasi tadi ada harga eceran yang cukup tinggi, ini tentu akan kita selidiki. Kita akan lakukan full bucket di lapangan dan mengecek langsung di lapangan jika nanti ada kegiatan-kegiatan yang melakukan penyimpangan seperti penimbunan, ini akan kita tindak tentunya. Tentu sebelum itu juga kita akan melakukan himbauan-himbauan agar masyarakat ataupun pihak-pihak tidak ada melakukan penyimpangan terkait masalah distribusi BBM. Demikian. Baik, Pak, ini kan cukup panjang ya, Pak, ya. Ada berapa jumlah SPBU yang juga mengalami hal yang sama, Pak, di Sidempuan sendiri? Ya, jadi SPBU di Kota Padang Sidempuan ini ada 7 titik. Ada 7 SPBU, kita ketahui Sidempuan merupakan senter dari Tabaksel, jadi aktivitas masyarakat banyak di sini. Dan dari 7 titik SPBU itu semuanya terjadi kelangkaan BBM. Dan kita sudah melakukan upaya-upaya, yaitu rapat koordinasi dengan pihak-pihak SPBU, termasuk pemerintah setempat. Dan diketahui bahwa dari setiap SPBU kondisinya pemasok BBM itu tidak kondisi normal. Jadi umumnya setiap hari itu hanya 8 ton yang masuk ke SPBU. Dan itu pun terkadang tidak rutin setiap hari. Jadi 3 hari sekali baru masuk untuk setiap SPBU. Demikian. Tapi tetap kita koordinasikan sehingga potensi-potensi kerawanan tidak terjadi pada saat pendistribusian. Seperti itu. Ada jumlah pasokan BBM yang berkurang drastis, Pak, ya, imbas dari bencana ini. Nah, untuk Sidempuan sendiri bagaimana, Pak? Peristiwa bencana yang terjadi seperti apa imbas yang terjadi di Sidempuan? Ya, jadi dari bencana alam khususnya banjir dan longsor, kita juga terdampak khususnya di daerah kecamatan PSP Tenggara, PSP Utara, dan PSP Selatan. Ada ratusan rumah yang terdampak dari banjir dan longsor. Dan juga sudah ada korban jiwa, ada kemarin ditemukan 2 mayat dari warga kita yang sudah berhasil kita evakuasi. Nah, di samping itu dari sisi ekonomi itu tadi, saat ini terjadi kelangkaan BBM
Seperti yang saya jelaskan, selama ini berasal dari Sibolga, namun saat ini kita disubsidi dari daerah Dumai. Sementara kelangkaan atau permasalahan ekonomi hanya BBM, sementara seperti itu. Diprediksi ini akan normal kembali kapan, Pak? Ya, kita tentu akan terus berkoordinasi dengan pihak SPBU, Pemko, bekerja sama dengan pihak instansi lembaga terkait Pertamina tentunya, ya. Karena pengaruh bencana alam ini banyak dampak yang muncul, transportasi, kemudian kondisi jalan, medan, ini tentu akan mempengaruhi pendistribusian BBM. Ya, koordinasi ini akan mempermudah, memperlancar. Masalah sampai kapan ini bisa kembali normal, nanti kita lihat seperti itu. Baik, terima kasih AKBP Wira Prayatna, Kapolres Parigi Simpuan atas informasinya. Itu di pemirsa seperti apa penjelasan dari Kapolres Parigi Simpuan melihat fenomena panjangnya antrian kendaraan dikarenakan kelangkaan BBM yang terjadi. Presiden Prabowo Subianto yang tadi meninjau langsung lokasi bencana di Tapanuli Tengah menyampaikan bahwa akan memprioritaskan ataupun bantuan berupa BBM serta pemulihan listrik bagi warga, mengingat ini merupakan kebutuhan prioritas dan mendesak bagi warga khususnya para korban bencana. Demikian sementara saya kembalikan ke Tiara Arahab di studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda. Nofri Afandi melaporkan dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, dan tadi di segmen sebelumnya juga ada Hafsah Syafira serta Ilham Zulfikar. Terima kasih semuanya. Pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, Lejen TNI Suharyanto memohon maaf pada Bupati Tapanuli Selatan terkait banjir bandang Tapanuli Selatan. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, Lejen TNI Suharyanto memohon maaf pada Bupati Tapanuli Selatan terkait banjir bandang Tapanuli Selatan. Kepala BNPB yang tiba di Tapanuli terhenyak saat melihat dampak bencana banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Usai mendatangi lokasi banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan kesedihannya. Wilayah Kecamatan Batang Toru mengalami kerusakan parah akibat tersapu banjir bandang dan material kayu gelondongan pada hari Selasa lalu. Bahkan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memohon maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu di hadapan awak media saat melakukan peninjauan di lokasi bencana banjir bandang di Desa Aek Garoga. Nah, Tapsel ini saya surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yanamora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu. Artinya logistik dan segala macamnya masih tercover. Nah, kami tentu saja hadir di Tapanuli Utara ini, hadir di Tapanuli ini untuk membantu seluruh masyarakat. Tidak ada bedanya apakah itu Utara, Selatan, Sibolga, Mandailing, Natal, itu sama semua bagi kami. Pemerintah akan mengerahkan kekuatan penuh menangani dampak banjir bandang dan tanah longsor. BNPB telah membuka posko penanggulangan bencana di Bandar Udara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, dan menyediakan sejumlah helikopter dan pesawat yang dapat digunakan oleh pemerintah setempat untuk mempercepat masuknya bantuan ke Kecamatan Batang Toru. Dari data terakhir, korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang Batang Toru mencapai 40 orang. Dan 7 diantaranya tidak teridentifikasi dan telah dimakamkan secara massal. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Gelondongan batang pohon besar yang terbawa arus banjir bandang banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Hal tersebut mengindikasikan adanya dugaan penebangan hutan secara besar-besaran di wilayah hulu. Warga terdampak banjir pun berang dan meminta hal tersebut diusut secara tuntas. Berikut laporan Nofri Afandi dan juru kamera Khairil yang sempat berbincang langsung bersama dengan Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu dan warga yang terdampak. Sampah kayu gelondongan menumpuk pasca banjir bandang yang terjadi di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Gelondongan kayu tersebut terbawa arus saat peristiwa banjir bandang di wilayah Sumatera terjadi.
Rekaman gambar amatir gelondongan kayu terbawa arus banjir menjadi viral di media sosial. Dugaan adanya praktik pembalakan liar atau illegal logging mencuat, pun dikaitkan memperparah banjir bandang dan longsor yang terjadi. Banjir bandang membawa muatan gelondongan kayu terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Sibolga. Ya pemirsa, bencana alam banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara. Salah satunya di tempat saya mengabarkan saat ini yaitu di Desa Garoga yang terdampak cukup parah, tepatnya di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Anda bisa lihat pemirsa, material banjir bandang ini sebagian besar adalah gelondongan kayu ataupun batang pohon kayu yang cukup besar. Dan ini bisa dikatakan adanya dugaan penambangan secara besar-besaran di wilayah hulu, sehingga ketika cuaca ekstrim melanda, banjir bandang melanda, material gelondongan kayu ini pun memperparah akibat dari bencana ini sehingga merusak rumah-rumah warga yang berada di sekitar. Dan saya akan coba berbincang pemirsa dengan Kepala Desa Garoga di sini sudah bersama kami. Kita akan langsung datangi Pak. Kepala Desa, boleh perkenalkan diri Pak? Boleh Pak. Terima kasih. Nama saya Risman Rambe, Kepala Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Ya Pak Risman, ini kita bisa lihat Pak, gelondongan kayu menjadi material banjir yang sebagian besar ini merusak rumah warga. Ini dari mana Pak datangnya Pak? Ya, terima kasih. Memang kami sangat terkejut. Selama beratus tahun kampung kami ini, sekalipun belum pernah kami melihat kayu sebesar ini. Dan kami tahu kabar dari masyarakat bahwa ada perusahaan yang membuka lahan sawit di hulu sungai. Sendiri yang terdampak ada berapa Pak? Ini rumah warga ataupun kepala keluarga yang rusak? Kalau rumah yang rusak di Desa Garoga 100%, tidak ada yang bisa ditempati lagi, terutama lahan persawahan, semua tidak bisa lagi kami berusaha di sini, Pak. Termasuk rumah Bapak? Termasuk rumah saya. Rumah saya sudah terlihat di sana. Padahal rumah saya tidak pernah itu tersentuh air. Pada saat ini, inilah kita lihat bahwa gelondongan kayu ini beribu kubik. Kami tidak tahu dari mana asalnya. Ternyata ada perusahaan yang membuka lahan sawit di hulu sungai. Ada berapa korban jiwa Pak di desa Bapak sendiri saat ini? Kalau pada saat ini di desa saya berkisaran 35 orang sudah yang dapat, dan yang tidak ditemukan itu masih banyak Pak. Harapannya Pak kepada pemerintah ataupun pernyataan Bapak kepada pemerintah dengan kejadian ini? Harapan kami diutus tuntas ini, kenapa terjadi ini kayu-kayu besar ini? Karena kami tidak terima bahwa desa kami, wilayah kami hancur, kehidupan kami hanya di desa ini. Jadi itulah yang harapan kami agar perusahaan bantuan segera disampaikan ke kami, karena kami tidak ada lagi yang bisa kami harapkan kecuali bantuan dari pemerintah masyarakat semuanya. Disebutkan wilayah Tapanuli Selatan menjadi daerah dengan dampak banjir bandang dan longsor terparah dengan sejumlah kerusakan yang masif. Kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang menjadi salah satu penyebabnya. Kayu gelondongan berukuran besar tersebut ditemukan tanpa kulit. Diduga merupakan sisa hasil penebangan liar di wilayah hulu sungai. Temuan kayu tanpa kulit yang terbawa arus banjir pun memicu pertanyaan besar. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Tapanuli Selatan, Bapak Gus Irawan Pasaribu. Pak, kita berbincang sebentar Pak. Ya. Nah, kita lihat Pak di lokasi banjir bandang, yaitu tepatnya di Aik Ngadol, Huta Godang, dan Batang Toru. Ini banyak sekali Garoga juga ya Pak ya. Ini banyak sekali material banjir berupa gelondongan kayu yang cukup besar Pak. Ini seperti apa Pak? Apakah memang ada dugaan penebangan liar di kawasan hulu? Ya saya kira iya ya. Makanya pernyataan dari Kementerian Kehutanan bahwa itu adalah kayu-kayu yang sudah busuk, lalu kemudian karena cuaca kayu tumbang gitu. Saya nggak ada tuh lihat yang ada daunnya, ranting dahan nggak ada tuh. Bahwa ada lagi, kalau benar ya itu pernyataannya dari Gakum Kemenhub bahwa bukan dari pembalakan liar. Kalau itu mungkin ada benernya, karena yang liar itu kan tanpa izin. Memang Kemenhub memberikan izin gitu loh, izin PHAT namanya, pengolahan hak atas tanah. Dan
kami memang nggak dilibatkan sama sekali pemerintah daerah terkait itu gitu loh. Tapi dampaknya kan kami yang kemudian merasakan di sini, masyarakat kami yang kemudian jadi korban gitu. Jadi saya kira tolong dicek ke lapangan lah. Jangan kasih pernyataan yang kemudian tidak sesuai dengan lapangan. Bahwa ada benar tidak pembalakan liar, orang diberi izin kok sama Kementerian Kehutanan. Tapi tolong datang Gakum ke sini, saya bawa nanti karena dugaan kami, temuan kami di lapangan itu PHAT izin itu kemudian diselewengkan. Terima kasih Pak Bupati atas keterangannya itu tadi. Pemirsa, seperti apa keterangan yang disampaikan oleh Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu yang menyatakan memang ada penebangan secara besar-besaran dan membantah pernyataan dari pihak Kemenhub yang menyatakan bahwa gelondongan kayu menjadi material banjir merupakan kayu sudah tua ataupun kayu yang sudah tumbang dari wilayah hulu sungai. Demikian dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Nofri Afandi, Khairil Alairsan di TV One mengabarkan. Pemirsa, warga di wilayah Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dikejutkan dengan ambruknya jembatan penghubung antar desa tanpa adanya hujan deras maupun banjir sebelumnya. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, warga di wilayah Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dikejutkan dengan ambruknya jembatan penghubung antar desa tanpa adanya hujan deras maupun banjir sebelumnya. Ya, putusnya jembatan Desa Kedungdowo tersebut diduga akibat 6 penyangga yang berbentuk seperti tiang listrik putus. Dampak dari peristiwa ini membuat 2 desa yang sebelumnya terhubung kini praktis terisolasi. Para pedagang, pelajar, dan warga yang hendak beraktivitas harus mencari jalur alternatif yang lebih jauh dan memakan waktu. Warga berharap agar perbaikan segera dilakukan mengingat jembatan Kedungdowo merupakan satu-satunya akses vital yang menghubungkan ribuan penduduk di desa tersebut. Kita ke kabar lain, pemirsa. Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia hari ini dibuka di Jakarta. Ketua MPR RI Ahmad Muzani hadir dan menekankan tanggung jawab penting yang dimiliki Kadin Indonesia dalam membangun ekonomi nasional. Rapimnas Kadin Indonesia membahas arah ekonomi tahun 2026 dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya beli masyarakat. Sambutan disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam seremoni pembukaan. Ahmad Muzani menegaskan peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong investasi, meningkatkan daya saing, dan membuka lapangan kerja baru. Indonesia sebagai negara besar akan kuat, bukan hanya negara ini diperkuat oleh tentara yang kuat, persenjataan yang modern. Betul, tentara yang kuat, persenjataan yang modern adalah Indonesia yang kuat. Tapi faktor lain adalah Indonesia akan kuat kalau rakyatnya bisa bekerja dengan baik. Siapa yang melakukan itu? Kadin mengambil peran itu. Tugas luhur Kadin adalah memberi pekerjaan kepada rakyat. Tugas luhur Kadin adalah membantu negara, memberi pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Muzani menambahkan bahwa transformasi digital dan pemberdayaan UMKM harus menjadi prioritas demi pertumbuhan ekonomi. Termasuk bagaimana Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Ahmad Budiman, TV One mengabarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kabar utama masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kementerian Perdagangan secara resmi menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak bencana, Kementerian Perdagangan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke 3 wilayah yang mengalami dampak cukup besar, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan ini merupakan hasil donasi internal keluarga besar Kementerian Perdagangan yang dikumpulkan secara sukarela.
Jenis bantuan yang disalurkan meliputi makanan instan, pakaian, obat-obatan, selimut, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya yang telah disesuaikan dengan hasil identifikasi kebutuhan di lapangan. Bantuan akan didistribusikan oleh BNPB dan akan disalurkan secara bertahap seiring masih dibukanya penggalangan donasi lanjutan. Selain menyalurkan bantuan, pemirsa, Kementerian Perdagangan juga memastikan ketersediaan kebutuhan pokok di wilayah terdampak tetap aman. Sebagai wujud kepedulian kita Pak ya, keluarga besar Kementerian Perdagangan terhadap saudara-saudara kita yang mengalami korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ya kami keluarga besar Kementerian Perdagangan menyampaikan sumbangan melalui BNPB. Ya, jadi sumbangannya dalam bentuk makanan instan, kemudian pakaian, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya yang sudah kami identifikasi yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Dan sampai saat ini kami terus membuka donasi khususnya bagi keluarga besar pegawai Kementerian Perdagangan. Untuk selanjutnya nanti mungkin bisa Pak tahap kedua kami salurkan kembali dan sepenuhnya kami serahkan kepada BNPB untuk menyerahkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Pemirsa, beragam peristiwa telah mengemuka sepanjang hari ini dari penjuru tanah air. Kami menyoroti sebagian di antaranya dalam kilas kabar berikut ini untuk Anda. Polda Riau mengerahkan 390 personil dari Satuan Brimob dan Samapta untuk membantu proses evakuasi korban banjir bandang yang masih hilang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Personil yang diturunkan memiliki kemampuan rescue, SAR, serta taktis penanganan bencana. Selain personel, Polda Riau juga mengirimkan 2 ekskavator, bantuan sembako, dapur umum, serta tim kesehatan untuk membantu para korban. Tim DVI juga dikerahkan untuk mendukung proses identifikasi korban. Presiden Prabowo Subianto meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir dan longsor di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden Prabowo tiba di Bandara Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pesawat kepresidenan Garuda 1. Selain lokasi terdampak, Presiden juga meninjau lokasi dapur umum dan posko pengungsian. Banjir luapan Sungai Cipicung di kawasan Regol Wetan dan Sungai Cipeles di kawasan Padasuka, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menerjang sejumlah rumah warga dan 1 bangunan sekolah yang berada di dekat aliran sungai pada Minggu malam. Bangunan SD Negeri Sukasirna 1 pun terendam banjir. 6 ruang kelas, perpustakaan, serta sejumlah alat elektronik dan dokumen-dokumen turut terendam. Sementara di area permukiman kawasan Regol Wetan, sedikitnya 11 rumah warga terendam banjir luapan Sungai Cipicung. Tim TV One mengabarkan. Nah, pemirsa, pasca banjir yang melanda Kota Medan, warga mulai kesulitan memperoleh bahan bakar minyak atau BBM. Kondisi ini membuat sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU diserbu warga hingga antrian mengular ratusan meter. Sejumlah SPBU di Kota Medan, Sumatera Utara terpantau dipadati kendaraan yang mengantri, pemirsa. Antrian memanjang hingga sekitar 100 meter di luar SPBU. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, sejumlah personel kepolisian tampak berjaga di lokasi. Informasi tadi sekaligus menutup kabar utama hari ini. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Khusus. Saya Tiara Haraha pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
Didukung oleh Sarung Al Samsi.